Halo mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah Statistika Deskriptif. Pada hari ini kita kembali bertemu melalui perkuliahan secara virtual, belajar tentang statistika deskriptif, dan topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah distribusi probabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu probabilitas, beberapa ketentuan yang berlaku dalam menghitung nilai probabilitas, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu distribusi probabilitas? Konsep distribusi probabilitas adalah tentu tak ubahnya dengan konsep daftar distribusi frekuensi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah sebuah tabel yang memuat semua hasil-hasil percobaan. Ya, jadi kalau kita melakukan percobaan berulang kali, maka percobaan yang kita lakukan itu kemudian kita tabulasikan hasil yang muncul atau hasil yang terjadi, ya, lalu disertai dengan nilai probabilitas dari hasil yang terjadi tersebut. Itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Ya. Nah, agar lebih paham konsep dari distribusi probabilitas tersebut, berikut saya memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana, dan nanti silakan Anda kembangkan pada contoh-contoh yang lainnya. Misalnya adalah percobaan kita yaitu melempar beberapa kali mata uang logam yang memiliki dua sisi. Kita tahu satu mata uang logam itu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, mata uang logam ini kalau kita lempar berkali-kali, maka tentu akan memunculkan hasil-hasil yang dapat kita hitung sendiri. Misalnya kita lempar 3 kali, maka hasil-hasil yang muncul adalah misalnya tidak muncul angka sama sekali, artinya ketiga-tiganya gambar. Atau muncul sekali angka, 2 kali muncul gambar. Atau muncul 2 kali angka, 1 kali muncul gambar. Atau bisa jadi hasilnya adalah ketiga-tiganya yang muncul adalah angka. Ya. Nah, hasil-hasil ini kalau kita kumpulkan namanya distribusi probabilitas. Bagaimana cara menyusunnya? Dari hasil percobaan ini kita coba memberikan pendekatan perhitungan hasil-hasilnya terlebih dahulu menggunakan sebuah diagram pohon. Ya, di SMA mungkin Anda sudah pernah belajar apa itu diagram pohon. Pohon tentu memiliki cabang dan ranting, ya. Ini kira-kira bentuknya. Misalnya kita mulai dari pelemparan satu mata uang logam yang bersisi 2. Ya, kalau kita lempar pertama, hasil yang muncul adalah bisa jadi gambar atau angka. Ada 2 kemungkinan hasil yang muncul kalau kita melempar sekali. Kalau kita melemparnya 2 kali, maka ada 4 kemungkinan hasil yang muncul. Yang pertama apa? Adalah bisa jadi gambar atau dua-duanya gambar. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah gambar pelemparan pertama, angka pelemparan kedua. Kemungkinan hasil yang ketiga adalah pelemparan pertama angka, pelemparan kedua gambar. Dan kemungkinan hasil yang keempat adalah bisa jadi dua-duanya adalah angka. Nah, kalau kita terus melempar menjadi 3 kali pelemparan, maka ada
8 kemungkinan hasil yang muncul dalam pelemparan satu mata uang logam tersebut. Apa aja hasil-hasilnya? Adalah pada pelemparan pertama bisa jadi gambar, kedua gambar, dan ketiga gambar. Atau pertama gambar, kedua gambar, ketiga angka. Atau gambar, angka, gambar. Atau gambar, angka, angka. Atau angka, gambar, gambar. Atau angka, gambar, angka. Atau angka, angka, gambar. Atau ketiga-tiganya yang muncul adalah angka. Jadi kalau misalnya inilah merupakan pelemparan pertama, ini pelemparan kedua, dan ini pelemparan ketiga, maka hasil-hasil yang muncul ini kita kumpulkan, ya. Hasilnya adalah yaitu tiga-tiganya gambar atau gambar-gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, angka gambar angka, angka-angka gambar, atau ketiga-tiganya adalah angka. Ada 8 hasil kemungkinan yang muncul dalam melempar 3 kali mata uang logam. Nah, hasil-hasil ini kita bisa tabulasikan dia kurang lebih seperti ini. Ya. Kemungkinan hasil yang pertama tadi adalah gambar, gambar, gambar. Kemungkinan hasil yang kedua gambar, gambar, angka. Ketiga gambar, angka, gambar. Gambar, angka, angka. Angka, gambar, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, angka, gambar. Dan angka, angka, angka. Nah, kasus yang kita mau perhatikan dalam percobaan kita ini adalah, kalau kita kembali kepada contoh soalnya tadi, yaitu adalah jumlah angka yang muncul. Maka kalau kita mau menghitung jumlah angka yang muncul dari setiap kemungkinan hasil yang muncul adalah, misalnya kita mulai dari kemungkinan hasil yang pertama. Kemungkinan hasilnya adalah gambar, gambar, gambar. Di sini tidak muncul angka sama sekali. Maka jumlah angka yang muncul kita beri nilai 0. Kemungkinan hasil yang kedua adalah gambar, gambar, angka. Di sini ada satu angka yang muncul. Maka jumlah angka yang muncul 1. Kemungkinan hasil yang ketiga gambar, angka, gambar. Di sini juga ada satu angka muncul. Keempat adalah gambar, angka, angka. Ada 2 angka yang muncul. Kita catat. Angka, gambar, gambar. Kemungkinan hasil kelima sekali muncul angka. Dan kemungkinan hasil yang ke-8 adalah angka, angka, angka. Ada 3 kali muncul angka. Kita tulis 3. Jadi variasinya adalah tidak muncul gambar sama sekali, muncul angka sekali saya ulang, tidak muncul angka sama sekali, muncul sekali angka, muncul 2 kali angka, atau muncul 3 kali angka dalam melempar 3 kali satu buah mata uang logam. Ya. Jadi jumlah angka yang muncul ini kemudian kita susun dia dalam sebuah tabel probabilitas. Seperti apa? Nah, seperti ini tabelnya. Yaitu jumlah angka yang muncul, misalnya kita beri simbol X. Ya, variasinya tadi ada 3, yaitu adalah tidak muncul angka sama sekali, muncul sekali angka, muncul 2 kali angka, dan muncul 3 kali angka. Ada 8 kemungkinan hasil, ya, dari melempar 3 buah mata uang logam. Nah, dari jumlah angka yang muncul ini kita bisa menghitung nilai probabilitasnya. Yaitu apa? Dengan menghitung berapa banyak jumlah angka tidak muncul sama sekali. Tentu kasusnya 1. Ya, yaitu gambar, gambar, gambar. Karena ada 1 tidak muncul. 1 dari 8 kemungkinan hasil, ya, dari 8 kemungkinan hasil tadi, ada 1
yang tidak muncul angka sama sekali, maka probabilitas tidak muncul angka sama sekali adalah tentu 1/8 ya, 1 bagi dengan 8 kemungkinan hasilnya adalah 0,125. Jadi ini adalah probabilitas tidak muncul angka sama sekali dalam melempar 3 kali mata uang logam. Nah, jumlah angka yang muncul sekali misalnya. Ada berapa tadi? Ada 3. Ya. Sehingga nilai probabilitasnya adalah yaitu probabilitas muncul angka 1 kali ya dalam melempar 3 kali mata uang logam. Ada 3 kemungkinan hasil. Karena ada 8 total kemungkinan hasil, maka 3/8 sama dengan 0,375. Inilah nilai probabilitas jumlah muncul 1 angka dalam melempar 3 kali mata uang logam. Demikian seterusnya, 2 kali muncul angka, ada 3 buah tadi kemungkinan hasilnya ya, yaitu probabilitasnya 0,375, dan kalau 3-3-nya muncul angka tadi hanya 1 kemungkinan hasilnya, yaitu angka ya, 1 bagi total kemungkinan hasil yang muncul adalah 0,125. Jadi 0,125 ini adalah probabilitas munculnya 3 angka dalam melempar 3 kali 1 buah mata uang logam. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah 1. Sesuai dengan prinsip nilai probabilitas, nilainya adalah dari 0 sampai 1. Inilah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Nah, kalau kita teruskan, nilai probabilitasnya tadi kita bisa menyusun grafiknya. Disebut dengan grafik probabilitas. Ya, seperti distribusi frekuensi sebelumnya ya. Nah, ini dia. Misalnya jumlah angka yang muncul tadi adalah tidak muncul angka sama sekali, muncul 1 kali angka, muncul 2 kali angka, dan muncul 3 kali angka. Ya. Berapa probabilitas tidak muncul angka sama sekali adalah sudah kita hitung tadi sebesar 0,125. Muncul angka 1 kali dalam melempar 3 kali mata uang logam adalah 0,375. Muncul 2 kali angka dalam melempar 3 kali mata uang logam, probabilitasnya adalah 0,375 juga. Dan muncul 3-3-nya angka dalam melempar 3 kali mata uang logam adalah probabilitasnya juga 0,125. Inilah yang disebut dengan grafik probabilitas. Karena Anda sudah paham, maka saya memberikan latihan kepada Anda atau tugas ya, sebagai latihan memahami konsep distribusi probabilitas ini, yaitu saya menugaskan Anda membuat tabel distribusi probabilitas dari banyaknya sisi gambar yang muncul dalam melempar sebanyak 4 kali mata uang logam. Nah, jadi silakan Anda susun tabel distribusi probabilitasnya. Hasil pekerjaan Anda nanti silakan dikirim melalui Classroom. Saya berikan kesempatan kepada Anda semua.